mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jarang orang melewatkan sholat id ya. Orang yang jarang sholat dalam hidupnya, dia mesti seumur-umur minimal sholat id, itu kan ada. Jadi ada orang yang pernah sholat sama sekali, Jumat aja nggak sholat dia. Tapi udah sholat id dia nggak menawar. Banyak orang kalau sudah sholat itu nggak menawar. Jangankan yang yang sering sholat, yang nggak pernah sholat aja itu nggak mungkin melewatkan sholat Idul Fitri. Itu pasti. Ya dia kan selalu mengimpikan sholat itu. Jadi ada yang bilang ini sholatnya cuma setahun 2 kali, Idul Fitri sama Idul Adha. Itu ada orang seperti itu. Makanya begitu spesialnya sholat id gitu. Seakan-akan kayak hukumnya wajib. Ya wajib aja kadang-kadang kayak ain ya. Kalau nggak ngelakuin dosa besar gitu kadang-kadang. Nah bener nggak sih seperti itu? Nah sekarang kita diajari oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya corona bahwa namanya sholat id itu hukumnya sunnah muakkadah ya. Jadi bukan wajib ya. Jadi bukan wajib. Tetapi karena dilakukan oleh semua orang dan kemudian berbondong-bondong dan diiringi dengan ibadah sebelumnya, ada ibadah puasa Ramadan, ada tarawih dan sebagainya. Itu seakan-akan jadi rangkaian yang nggak terpisahkan dan nggak boleh pisah memang. Kadang-kadang begitu ya. Nah, disinilah kita diajarkan bahwa ini sunnah muakkad. Sekarang kita pakai sunnahnya muakkad. Kalau memang nanti masjid dan lapangan nggak ngadain. Karena begitu masjid dan di lapangan ngadain nanti biasanya ada perizinan juga kan. Izin ke Polsek ya belum tentu di ACC. Karena memang mungkin anjuran pemerintahnya, edaran pemerintahnya nggak boleh. Atau bagaimana solusinya? Apakah ada di musola atau masjid aja? Ya enggak, tetap nggak ada. Maka salah satu caranya gimana? Ya sudah. Karena ini hukumnya adalah sunnah, maka dia tidak perlu dikerjakan di rumah. Nggak usah. Ya udah nggak ngerjakan. Kenapa? Ya karena posisinya salah satu syarat sahnya sholat Idul Fitri Idul Adha ya ada khutbahnya, ada jamaahnya, begitu kan. Ya sudah. Namanya sunnah kita ambil, kita lepaskan gitu kan. Ya sudah, kita akan sholat duha di rumah. Nggak ada masalah ya sholat duha gitu kan. Itu yang menjadi salah satu solusi. Jadi nggak kemudian harus mengadakan sholat id di rumahnya masing-masing. Ya enggak gitu kan. Karena sholat id itu ya harus di lapangan. Karena sholat itu sholat sho'ofos. Jadi tolong catat, itu ada sholat sho'ofos. Makanya kan sunnahnya di lapangan. Kalau lapangannya nanti hujan, baru di masjid. Walaupun ada yang menafsirkan, masjid boleh, lapangan boleh. Iya, memang boleh semua. Cuma kalau dilihat dari seratanya, memang lapangan lebih dianjurkan. Karena untuk syiar, orang Islam kumpul semua, bagiannya merekah semua bareng-bareng gitu kan. Lebih ke sho'ofosnya juga, gitu kan, seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, karena ini musimnya seperti ini, dimaklumi dan sunnahnya kita pakai. Oh ya sudah. Ya kita ganti dengan sholat duha gitu kan. Karena substitusi sholat, karena ibadah sunnah itu nggak ada substitusinya, biasanya gitu. Kalau ibadah wajib itu ada substitusinya. Misalnya puasa wajib, kalau nggak melaksanakan ya ada substitusinya, ada ada penggantinya gitu kan. Tapi kalau sudah bicara sunnah, kalau gimana nggak sholat duha, diganti sholat apa? Ya nggak ada sholatnya gitu kan. Sama sholat Idul Fitri, kalau gimana sholat? Ya nggak ada sholatnya, ya udah. Allah Maha tahu. Itu yang paling penting, Allah Maha tahu. Dan memang kita nggak berniat meninggalkan itu karena memang ini karena situasi dan kondisi yang memaksa untuk demikian. Maka tidak usah kita ribet mencari mana yang ada ya. Ini khawatir saya kalau nanti malah ada yang mengadakan, ada yang tidak. Takutnya orang-orang yang pengen sholat tapi masjidnya itu tertutup, lapangannya tertutup, yang adakan hanya tertentu. Itu jangan-jangan diserang nanti diserbu sama orang tempat daerah lain, over orang, malah di situ penyakitnya banyak. Nah, ini yang berbahaya. Nah, lagi-lagi pasti susah ya, Tat. Ya susah, semua susah. Pasti ada kebahagiaan yang hilang sedikit, iya pasti. Tapi sekali lagi kita tidak perlu ya kita jangan lebay. Maksud lebay begini, banyak orang itu kalau udah bicara sunnah itu kadang-kadang debat melebihi. Kalau ibadah wajib ini bahaya. Giliran bicara sholat tarawih, debatnya minta ampun. Berapa? Kamu yang 11 atau 23? Wah, udah debat minta ampun kayak wajib gitu kan. Giliran ibadah wajib nggak pernah dibahas. Padahal yang lebih penting wajibnya daripada sunnahnya. Nah, kita jangan sampai jadi orang yang mengunggulkan sunnah tapi meninggalkan wajib. Jangan sampai. Harusnya wajibnya beres, bagus, sunnahnya jadi tambahan gitu kan. Jadi kenapa sih ada dalam agama kita itu sunnah, ada wajib? Ya karena biar orang tahu, Allah itu tahu bahwa manusia itu pasti ketemu suatu saat sunnahnya. Pasti ketemu. Anda sholat duha terus. Ketemu nggak sunnahnya nanti? Ketemu kapan? Ya ketemunya nanti ketika kamu misalnya pada waktu itu harus dari pagi sudah keluar rumah. Agendanya nggak bisa istirahat pol sampai dengan duhur. Kapan duhanya? Ya nggak bisa.
Disitulah sunnahnya berlaku. Diambil sunnahnya. Misalnya yang tadi saya bahas dengan Mas Lukman di podcast tadi ya, di podcast versi John itu tentang walimah. Ya kalau bicara walimah, orang dirias dari pagi tuh. Habis sholat subuh udah dirias. Kadang udah mulai dirias sampai kapan? Sampai duhur. Ya nggak sholat duhur ya kan gitu kan. Nggak bisa sholat kan pakai pakaian manten gitu kan. Atau pakaian yang model-model untuk among tamu gitu kan. Ya itu sunnahnya dipakai. Walaupun kita nggak pernah ninggalkan. Agar apa? Agar nggak jadi ibadah wajib. Rasulullah sendiri ketika tarawih, begitu tarawih dia ikuti banyak orang, takut kalau ini dianggap wajib, Rasulullah pulang. Akhirnya tarawihnya di rumah. Nah, disinilah kita jangan sampai menjadi orang yang terlalu mendewa-dewakan sunnah, tapi malah lupa wajibnya. Tapi justru wajib ini kita maksimalkan, sunnahnya juga kita maksimalkan. Tanpa kemudian kita menegasikan salah satunya. Jadi jangan sampai kita wajib sok tanpa sunnah, jangan sampai kita sunnah terus tapi wajibnya nggak pernah diurus. Itu jangan sampai. Jadi ingat, sholat id itu adalah hukumnya sunnah muakkadah, sunnah yang dianjurkan. Tetapi manakala ada suatu wabah dan kemudian MUI sudah mefatwakan, Muhammadiyah mefatwakan, Nahdlatul Ulama mefatwakan, Kementerian Agama mefatwakan, sudah dosanya ditanggung sama lembaga-lembaga itu, bukan sama kita ya. Tenang aja. Jadi nggak sholat id ya nggak masalah ya, karena memang sedang wabah. Demikian, terima kasih. Tetap rayakan Idul Fitri dengan bahagia, meskipun nggak bersentuhan, meskipun nggak salaman, meskipun nggak berpelukan dengan keluarga, tetapi ingat hatinya, pikirannya insya Allah juga sampai ke sana. Dan selamat Idul Fitri, mudah-mudahan puasa kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan tentunya kita menjadi orang yang betul-betul bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah yang namanya